Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Dian Paramita dengan NIM 2010912320008 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020. Di sini saya akan menjabarkan tentang visi misi Universitas Lambung Mangkurat, visi misi Fakultas Kedokteran, visi misi Program Studi Kesehatan Masyarakat dan tujuannya. Lalu ada 8 kompetensi sarjana lulusan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan juga Miracle, yaitu pedoman karakter untuk seorang lulusan kesehatan masyarakat yang profesional. Visi dan misi Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke putih atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi Fakultas Kedokteran menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Visi dan misi Program Studi Kesehatan Masyarakat. Visi Program Studi Kesehatan Masyarakat yaitu Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi Program Studi Kesehatan Masyarakat 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat khususnya di bidang lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah.
Selanjutnya ada tujuan. Tujuan terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan pendidikan. Tujuan umum yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoretik konseptual maupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pengembangan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk A. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, contoh, dan pencegahan. 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. 4. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. 5. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan mampu menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterkaitannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8. Kompetensi utama sarjana kesehatan
masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan melalui 1. Mampu melakukan kajian dan analisis data atau analytics or assessment skills, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, dan mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan, memformulasikan dengan jelas dan padat, dan mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu menginput data dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, dan mampu menggunakan media, jaringan, dan teknologi untuk menyebarkan informasi. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang, dan mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial, dan fungsi-fungsi dasar. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, dan mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, dan membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu tergabung dalam Miracle, yaitu manager, innovator, researcher, apprentice, communication, leader, and educator. Yang pertama, ada manager, yaitu
suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M: man, money, materials, machine, method, and markets. 2. Inovator, yaitu seseorang yang dapat menentukan strategi untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat dalam masyarakat. 3. Researcher atau peneliti, karena ada kewajiban untuk mempelajari dan meneliti cara terbaik untuk memecahkan suatu masalah. 4. Apprentice, mampu bekerja dalam tim dan mampu bekerja cepat. 5. Communication, sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, seorang tenaga kesehatan masyarakat harus dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. 6. Leader, sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat diharapkan memiliki sifat pemimpin yang dapat mempengaruhi tiap individu